Saya sih yakin dan berani bertaruh saudara-saudara kalau wacana AFC Nation League itu tidak akan bisa terwujud. Tidak akan bisa terwujud saudara-saudara. Kenapa demikian? Karena negara-negara besar seperti Jepang, Korea, Australia, Iran, Saudi, mereka itu pasti lebih senang bertanding, beruji coba di FIFA Matchday dengan negara-negara besar Eropa dibandingkan dengan di Asia. Karena lebih bermanfaat bagi mereka, lebih bermanfaat secara ranking maupun secara kualitas saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita obrolin, kita bacotin, kita cakap, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, di sela-sela persiapan tim nasional dari negara Asia Tenggara untuk menghadapi Piala AFF, Piala AFF 2024 yang akan dimulai tanggal 8 Desember 2024 ini saudara-saudara, muncul wacana, muncul ide, muncul gagasan, muncul pemikiran untuk menghapus Piala AFF maupun piala-piala sejenis di subkonfederasi di Asia lain. Piala Asia Timur, Piala Asia Selatan, Piala Asia Barat, Piala Asia Tengah, itu ada semua saudara-saudara. Itu diwacanakan untuk dihapus dan diganti dengan yang disebut sebagai AFC Nation League, Liga Bangsa-Bangsa Asia. Kurang lebihnya seperti itulah, Liga Bangsa-Bangsa Asia, AFC Nation League. Ini mirip dengan konsepnya seperti yang ada di Eropa, UEFA Nation League, dan di Amerika Utara, Tengah, dan Karibia, CONCACAF. Itu mereka juga punya itu, namanya CONCACAF Nation League. Nah, konsepnya seperti itulah, mirip-mirip seperti itu. Jadi, pertandingan uji coba, memanfaatkan agenda uji coba FIFA Matchday, memanfaatkan itu digelar sebuah turnamen yang nantinya akan dibagi ke dalam beberapa liga. Liga itu ya berkaca pada divisi saudara-saudara, seperti halnya di UEFA, di Eropa maupun di CONCACAF itu kan ada divisi. Di Eropa itu ada Liga A, Liga B, Liga C, Liga D. Liga A adalah negara-negara yang peringkatnya besar, peringkatnya tinggi. Negara-negara besar kayak Spanyol, Itali, kemudian Jerman, begitu. Inggris musim lalu degradasi ke Liga B, sekarang promosi lagi ke Liga A. Nah, kayak begitulah saudara-saudara. Kemudian mereka bertanding nanti di Liga A, memperebutkan gelar juara, nanti lolos ke babak perempat final, semifinal, final, juara. Sementara nanti yang tim-tim yang di bawah itu nanti ada degradasi, ada playoff degradasi, promosi degradasi. Nanti yang di Liga B itu juaranya ada yang promosi, kemudian ada yang playoff promosi. Begitu pula sebaliknya di Liga C dan Liga D. Kalau Liga D sudah paling bawah, dan dari UEFA Nation League itu nanti akan juga menyediakan tiket untuk ke Piala Eropa. Ada juga yang menyediakan tiket untuk ke Piala Dunia. Nah, itu ide itu coba diadopsi, coba ditiru dan untuk diterapkan di Asia dengan label itu AFC Nation League. Tetapi ini baru sebatas konsep ya, baru sebatas wacana, belum ada keputusan resmi dari AFC dan belum juga dibahas oleh AFC secara resmi maupun secara tidak. Jadi ini masih mentah saudara-saudara, amat sangat mentah sekali. AFC
AFC Nation League ini kalau bisa digelar ini akan bagus sebenarnya saudara-saudara, akan bagus karena itu berarti kita akan turnamen-turnamen seperti Piala AFF, kemudian Piala East Asian Football Federation itu, kemudian West Asian Football Federation, South Asian Football Federation itu kemungkinan besar akan hilang dengan sendirinya, akan dihapus. Dan itu memang turnamen-turnamen yang menurut saya nanggung lah saudara-saudara, karena tidak digelar dalam kalender FIFA, digelar banyak pemain yang tidak bisa bergabung, kemudian sehingga kualitasnya, gengsinya itu turun drastis, beda dengan zaman dulu. Nah, dengan adanya AFC Nation League ini, itu akan menggantikan Piala AFF dan sejenisnya di subkonfederasi lain, dan itu akan bagus sekali karena akan digelar dalam kalender FIFA. Kemudian tim yang bertanding juga akan kualitasnya akan sama lah saudara-saudara, itu sudah pasti, nanti mesti akan dibagi. Saya nggak tahu misalnya Liga A 8 tim atau berapa tim, nanti tim peringkat 1 sampai 8 Asia atau sampai 16 atau sampai berapa, nanti di Liga B-nya, Liga C-nya juga begitu. Itu sebenarnya ya konsepnya, teorinya itu bagus sekali saudara-saudara, tetapi ini yang penting, tetapi realisasinya mungkin akan sulit saudara-saudara, akan sulit sekali, bukan sulit sekali, amat sangat sulit sekali, berat saudara-saudara, berat diwujudkan itu, berat direalisasikan, dan menurut saya mungkin saja tidak akan bisa diselenggarakan di Asia. AFC Nation League mungkin saja tidak akan bisa. Ini analisis saya ya, predik saya, mungkin kemungkinan besar akan susah direalisasikan, diselenggarakan di Konfederasi Sepak Bola Asia, saudara-saudara. Kenapa ini akan sulit, saudara-saudara? Kenapa ini akan sulit? Kalau negara-negara kelas menengah ke bawah ya, seperti Indonesia, Thailand, Malaysia, Vietnam, Singapura, India, kemudian mana lagi, Cina, Lebanon, Jordan, mana lagi ya, Bahrain, Uzbek, Tajikistan, Kirgistan, Bangladesh. Mungkin mereka senang dengan konsep seperti ini, dengan AFC Nation League. Itu mereka senang, dan saya berani bertaruh negara-negara yang saya sebut tadi itu pasti akan dengan senang hati mendukung dan berusaha untuk merealisasikannya, ya tahun depan atau 2 tahun lagi atau apa itu terserah. Tetapi masalahnya adalah pada negara-negara besar di Asia, negara-negara besar, negara-negara papan atas Asia yang biasa menjadi langganan Piala Dunia, yang pemainnya itu abroad ke Eropa di Grade A, benar-benar Grade A ya. Main di klub-klub besar, Liga Premier, Bundesliga, Serie A, La Liga, mana lagi, Ligue 1. Itu saya rasa negara-negara besar itu seperti Korea, Jepang, kemudian Australia, Iran, Arab Saudi masih besar nggak ya? Ya, pokoknya negara-negara besar itulah yang langganan Piala Dunia dari Asia itu, kemungkinan besar mereka keberatan, saudara-saudara. Kemungkinan besar mereka keberatan, dan mereka mungkin saja, ini analisis saya ya, dan saya prediksi saya dan keyakinan saya, mereka kemungkinan besar tidak akan setuju. Kenapa demikian? Karena mereka rugi, saudara-saudara. Rugi kalau bertanding sesama dengan tim dari Asia. Rugi FIFA Matchday dengan negara-negara Asia itu rugi bagi mereka ya, bagi Jepang, Korea. Dan selama ini kan kita lihat Jepang, Korea, Iran itu uji cobanya di Eropa sana, bukan di negara mereka. Mereka main di Eropa sana, uji coba dengan negara-negara dari Eropa atau dari Amerika Selatan yang besar-besar itu. Mereka melakukan itu. Kenapa? Karena itu jauh lebih menguntungkan bagi mereka. Pertama, secara kualitas, tentu sajalah kualitasnya beda banget kan, kualitas, dan itu bagus buat mereka. Mereka akan meningkatkan kualitas mereka, meningkatkan level mereka. Kedua, dari segi ranking FIFA, kalau mereka bermain dengan negara dari Asia, saudara-saudara, kalaupun menang, poinnya tidak seberapa, penambahan peringkatnya tidak seberapa. Kalau kalah, mereka kehilangan poin yang sangat besar, mereka menanggung malu besar. Tetapi kalau mereka bertemu dengan tim dari Eropa, dari Amerika Selatan, dari Amerika Utara yang rankingnya tinggi-tinggi, itu kan kalau mereka menang juga poinnya banyak, rankingnya bisa naik, secara gengsi itu juga mereka luar biasa, saudara-saudara. Dan ketiga adalah
mayoritas pemain-pemain ini mereka ada di Eropa, sehingga kalau mereka dikumpulkan dan balik lagi ke Asia untuk bertanding setiap bulan, nah itu akan menguras tenaga, waktu, pikiran, fisik, sehingga kebanyakan mereka pasti akan lebih senang menggelar pertandingan FIFA Matchday di Eropa melawan tim-tim dari Eropa. Dan itu selama ini juga sudah terjadi. Jepang main di Eropa, beberapa pertandingan Jepang kan di Eropa. Korea juga sama, Iran juga sama, saudara-saudara. Faktor keempat, faktor selanjutnya, faktor keempat itu akan terkait dengan bisnis, marketing. Marketing terkait dengan bisnis. Jadi industri sepak bola di Asia ini harus diakui belum semaju, belum sebagus industri sepak bola di Eropa maupun di Amerika, baik Amerika Utara maupun Amerika Selatan. Di Asia ini pasar yang besar, ya tidak semua negara Asia itu akan menjadi pasar yang, hanya beberapa negara saja yang punya pasar luar biasa, punya animo yang luar biasa, seperti misalnya Indonesia, kemudian India, kemudian Jepang, Cina, kayak begitu. Tidak semua negara seperti itu. Jadi itu akan secara komersial itu akan tidak menguntungkan lah, tidak menguntungkan bagi misalnya ini ya, Jepang, dia akan bertanding di Asia itu beda nanti pemasukan finansialnya ketika dia bertanding di Asia maupun dia bertanding melawan Jerman, melawan Inggris, melawan Italia, itu beda kalau dia bertanding. Dan kalau dia bertanding juga dengan negara-negara Asia kan dia nggak ada lawannya. Itu yang saya maksud. Jadi secara bisnis itu tidak akan menguntungkan. Jadi bagi negara-negara kaya kecil itu menguntungkan, bagi negara-negara Asia level kedua, ketiga kayak Indonesia, Malaysia, Thailand, mana lagi, India, Bangladesh, Jordan, mana lagi ya? Ya pokoknya itu kalau bertemu tim kayak Jepang, kayak Arab Saudi, kayak Iran itu menguntungkan, kayak Korea itu menguntungkan. Tetapi kan bagi mereka kagak, saudara-saudara. Itu permasalahannya. Jadi itu yang membuat AFC Nation League akan sulit sekali direalisasikan, baik tahun depan khususnya 2025 maupun 2026. Kalau mau ya itu memang harus butuh lobby dan usaha yang benar-benar keras. Dan kalaupun itu terrealisasi, saya yakin Jepang, Korea, pokoknya negara-negara besar itu juga tidak akan menampilkan skuad terbaik. Bagaimana saudara-saudara? Ya solusinya tetap kita fokus serius menghadapi Piala AFF lah bagi negara-negara di Asia Tenggara. Ya sambil berusaha terus melobi digelarnya AFC Nation League. Nah itu memang harus dilakukan, harus digelar, harus coba diusahakan untuk diselenggarakan bagi negara-negara di Asia, khususnya di Asia level kedua ya saudara ya, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, itu diusahakan terus saja di lobi negara-negara besar itu, terus diusahakan bikin proposal yang benar-benar real, proposal yang nyata, proposal yang konkret, yang secara finansial itu menguntungkan bagi negara-negara besar, secara ekonomi juga menguntungkan bagi negara-negara kecil. Jadi itu terus saja dicoba. Tetapi di sisi lain kita juga tetap harus fokus memanfaatkan turnamen-turnamen subkonfederasi yang sudah ada. Seperti halnya Piala AFF. Nah, nanti Piala AFF ini kan digelar bulan ini. Tanggal 8 Desember itu akan digelar walaupun banyak liga di Asia Tenggara itu tidak libur. Dan memang sengaja tidak libur. Indonesia tidak libur, Thailand tidak libur, Malaysia tidak libur. Tetapi ada pemain yang diizinkan untuk bergabung, sehingga tidak semua bisa menggunakan pemain utama. Ini sudah saya bahas kemarin. Edisi sebelumnya saya katakan bahwa hanya Vietnam yang tampaknya sangat serius mempersiapkan Piala AFF 2024, sehingga mereka harus mengirim tim untuk menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan, menggelar sejumlah pertandingan di Korea Selatan. Mereka sampai meliburkan Liga Vietnam, kemudian mereka memanggil pemain-pemain terbaik Vietnam seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Thi
Justin Lin, Nguyen, siapa lagi lah itu pokoknya Nguyen, Philip Nguyen, dan Van Lang, dan lain-lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk menjadi juara. Sebaliknya negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, Thailand hanya menampilkan tim-tim cadangan lah, kira-kira seperti itu, saudara-saudara. Tim pelapis, tim yang selama ini bukan menjadi pemain inti di tim nasional. Tanpa pemain-pemain utama, saudara-saudara, saya harap Piala AFF 2024 ini tetap semarak, tetap bersemangat, tetap bergairah. Apalagi Indonesia akan memainkan pertandingannya tidak di Jakarta, tetapi di Solo. Sehingga dengan stadion yang relatif lebih kecil, saya yakin sih kalau lawannya Laos, cocok memang main di stadion seperti Manahan itu cocok karena stadionnya tidak terlalu besar kan, hanya 20 ribuan penonton itu bisa cukup lah. 20 ribu apa 19 ribu ya. Ya pokoknya segitulah, itu saya rasa akan penuh di situ. Tetapi kalau pertandingan misalnya melawan Laos, kemudian melawan mana lagi ya, Filipina, kemudian dimainkan di Gelora Bung Karno dengan levelnya hanya AFF dan pemainnya U22, ya saya rasa stadion akan kosong. Tetapi dengan main di Solo, ya saya rasa penuh. Begitu pula saya rasa negara lain juga sama. Jadi ini harus tetap diperlakukan secara serius. Apapun Indonesia ini belum pernah juara. Apapun itu fakta ya. Anda suka atau tidak suka, itu realitasnya. Indonesia tidak pernah juara, walaupun Indonesia sudah sering tampil di Piala Asia. Walaupun Singapura banyak juara, tapi jarang tampil di Piala Asia. Tetapi apapun, tidak ada salahnya juga kalau kita berusaha untuk mendapatkan kemenangan di Piala AFF, gelar juara di Piala AFF. Tidak ada salahnya juga. Tidak ada salahnya juga kalau kita gagal lagi. Tidak ada salahnya juga kalau kita runner up. Jadi berjuang sekuat tenaga sajalah, bertarung mati-matian, berusaha keras untuk setidaknya menang, lolos ke semifinal, lolos ke final, dan menang di final untuk mencetak sejarah menjadi juara Piala AFF untuk pertama kalinya. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita kali ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah kita perbincangkan, semua sudah kita bahas, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita cakap, kita gibahin, kita bacotin, kita cangkeman tentang tadi kita bicara tentang wacana potensi digulirnya AFC Nation League. Nah, AFC Nation League adalah agenda Asia, Konfederasi Sepak Bola Asia, yang rencananya, wacananya ini baru sebatas wacana ya, baru ide-ide sajalah, baru ide-ide awal saja, ingin menggelar yang namanya AFC Nation League. Itu nanti jadi digelar di FIFA Matchday, kemudian nanti disitulah pertandingan-pertandingan uji coba akan dibikin seperti halnya UEFA Nation League atau CONCACAF Nation League. Jadi itu adalah pertandingan yang memanfaatkan kalender FIFA untuk uji coba sebenarnya. Uji coba, tetapi itu ada hadiahnya, ada lawannya, ada liga. Jadi semacam kompetisi, tapi itu digelar di pertandingan uji. Jadi di UEFA saja misalnya ya, itu ada Liga A. Ada beberapa grup di situ, Liga B, Liga C, Liga D. Di CONCACAF, Amerika Utara, Tengah, Karibia itu juga sama. Itu mereka juga ada Liga A, Liga B, Liga C. Nanti Liga A juara perempat final, semifinal, final, juara. Nanti dari Liga B dia playoff, promosi ke Liga A. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini wacana ini coba digelar di Asia dengan AFC Nation League. Tapi kemungkinan besar menurut saya berani bertaruh lah. Saya berani bertaruh dan saya yakin-yakinnya ini wacana ini tidak akan mungkin terwujud. Atau sulit lah, saudara-saudara. Sulit terwujud. Kenapa demikian? Karena negara-negara besar di Asia, saudara-saudara, seperti Jepang, Korea, Australia, Arab Saudi besar nggak ya? Iran, itu kemungkinan besar mereka pasti tidak akan setuju. Bagi mereka, bertanding dengan sesama negara Asia itu nggak ada guna. Karena ranking mereka itu udah ranking tinggi, saudara-saudara. Khususnya ya Jepang, Korea, kemudian Iran, itu bagi mereka nggak ada guna lah kalau main di Asia. Mereka kalah juga, kehilangan poinnya.
sangat besar, mereka menang juga tambahan poinnya sangat sedikit. Jadi mereka itu lebih senang, lebih fokus, dan itu sudah terjadi selama ini, lebih fokus beruji coba dengan negara-negara Eropa yang peringkatnya sejajar atau lebih tinggi dari mereka. Tujuannya jelas lah, kualitas, meningkatkan kualitas mereka. Kemudian kalaupun mereka berhasil menang, poin yang didapatkan juga akan sangat tinggi. Kalaupun mereka kalah, poin yang kehilangan poin juga tidak terlalu besar. Jadi menurut saya itu akan ASEAN, AFC Nation League ini akan sangat tergantung pada Jepang, pada Korea, pada mana lagi, Iran. Pokoknya negara-negara besar Asia. Kalau mereka nggak setuju, ya sudah, nggak akan terjadi, saudara-saudara. Jadi Piala AFF saya rasa akan tetap digulirkan ke depannya, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar, berarti sebuah kebenaran. Kalau sudah merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, saudara-saudara. Kalau saudara-saudara punya pendapat sendiri, silahkan bikin konten sendiri. Dan jangan menghina lah, jangan berkomen yang menghina orang lain, menghina negara tetangga. Tunjukkan kita adalah bangsa yang beradab. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!